Nah, oke nih, baik nih teman-teman nih, sepertinya hostnya sudah masuk. Dan untuk teman-teman, apakah masih standby atau masih standby semua ya? Selamat siang ya teman-teman ya. Hostnya udah masuk, sudah masuk, hostnya udah ada. Nah, untuk materinya nih saya masuk, soalnya saya buka e-learning nggak bisa nih di tempat saya nih. Materinya saya kirim aja dulu deh. Ini untuk materinya, ya, sudah masuk ya untuk hostnya ya. Sebentar saya kirim dulu materinya, soalnya e-learning nggak bisa dibuka nih dari tempat saya nih. Ini lagi maintenance kali ya e-learning ya. Saya yang bermasalah networknya. Materinya ini saya kirimkan dulu. Oke, baik, selamat siang teman-teman semua. Baik, kita mulai saja. Untuk sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita review dulu pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah bahas tentang beberapa misalkan terkait apa namanya, sebentar. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya, saya sedikit perbedaan sistem PL tradisional dengan sistem PL basis data dengan terbatasnya konsep dasar basis data. Masih pada ingat ya istilah dasar komponen basis data, perbedaan keuntungan dan kerugian menggunakan basis data, pengguna basis data ya. Untuk teman-teman semua sudah tahu ya perbedaannya antara sistem PL tradisional dan sistem PL basis data ya. Kalau sistem PL tradisional itu satu program, dia mengelola datanya sendiri ya, terpisah ya. Dan teman-teman juga kemarin sudah mengerjakan latihannya, ada contoh-contohnya ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang belum mengerjakan latihannya silakan mengerjakan, nggak apa-apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan tentang apa itu kerugian dan keuntungan juga ya sudah dijelaskan ya di teman sebelumnya ya. Seperti istilah-istilah dasarnya juga sudah dijelaskan. Oke, temuan nilai sudah dijelaskan. Oke, baik. Baik, kita mulai saja untuk pertemuan hari. Untuk pertemuan hari ini kita langsung masuk aja ya ke pertemuan hari ini ya. Saya coba share untuk materinya namanya pertemuan kedua. Nanti share ini. Jadi, pertemuan dari mana itu saya bagi. Nah, oke. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang sebentar. Lemot ya. Kayaknya networknya kali ya. Sebentar. Slideshow. Oke, baik teman-teman semua. Jangan lupa baca dulu ya menetapkan yang masing-masing ya. Kita mulai untuk pertemuan kita hari ini terkait tentang lingkungan dan pengembangan basis data ya. Oke, lingkungan dan pengembangan basis data, poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama arsitektur basis data, ada data independence, ada konsep DBMS, komponen DBMS, ada fungsi DBMS, dan bahasa yang digunakan dalam DBMS. Ada juga model data berbasis objek, berbasis record, konseptual, dan fisik. Overview model data berbasis record, model data relasional, jaringan hierarki ya. Jadi model data berbasis overview model data berbasis itu ada model data relasional, jaringan hierarki maksudnya gitu ya. Oke, jadi ada beberapa poin ya. Oke, baik, kita masuk ke poin yang pertama yaitu tentang arsitektur basis data. Arsitektur basis data itu juga biasanya dikenal dengan three level ANSYS Spark arsitektur ya, itu menurut Connolly dan Beck ya. Yang pertama itu ada external level nih, izinkan saya membacakannya teman-teman ya. Oke. External level yaitu ialah user view dari database. Level ini menjelaskan bagian dari database yang relevan untuk setiap pengguna. Tingkat external level terdiri dari jumlah view eksternal yang berbeda dari database. Tampilan eksternal hanya mencakup entitas, atribut, dan hubungan di dunia nyata yang diminati pengguna.
Entitas tertib atau hubungan lain yang tidak benar dapat direpresentasikan dalam database, tetapi pengguna tidak akan menyadarinya dari mereka. Selain itu, view yang berbeda mungkin memiliki representasi berbeda dari data yang sama. Misalnya, satu pengguna dapat melihat tanggal dalam formulir, hari, bulan, tahun. Sementara yang lain dapat melihat tanggal sebagai tahun, bulan, hari. Beberapa tampilan mungkin menyertakan data yang diturunkan atau dihitung. Data yang sebenarnya tidak disimpan dalam database, tetapi dibuat saat diperlukan. Mana mouse nih? Ini dia. Oke. Berikutnya ada konseptual level, yaitu tampil komunitas dari database. Level ini menjelaskan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan antar data. Tingkat menengah dalam arsitektur 3 tingkat adalah tingkat konseptual. Level ini berisi struktur logikal dari seluruh database seperti yang terlihat oleh DBA. Ini adalah view lengkap tentang data requirement organisasi yang independen dari pertimbangan penyimpanan apapun. Mana mau sih? Ini dia. Tingkat konseptual mewakili semua entitas, atributnya, dan hubungannya. Konsen pada data, informasi semantik tentang data, informasi keamanan, dan integritas. Oke. Level berikutnya itu ya masih ada tingkat konseptual. Tingkat konseptual mendukung setiap tampilan eksternal di mana setiap data yang tersedia untuk pengguna harus terkandung dalam atau diturunkan dari tingkat konseptual. Namun levelnya tidak boleh berisi detail yang bergantung pada penyimpanan. Misalnya deskripsi entitas harus hanya berisi tipe data atribut, misalnya integer, real, karakter, dan panjangnya. Seperti jumlah digit atau karakter maksimum, tetapi tidak ada pertimbangan penyimpanan seperti jumlah bit yang ditempati. Oke. Internal level. Berikutnya internal level ya. Representasi fisik dari database di komputer. Level ini menjelaskan bagaimana data disimpan dalam database. Tingkat internal mencakup implementasi fisik database untuk mencapai kinerja runtime yang optimal dan pemanfaatan penyimpanan. Ini mencakup struktur data dari organisasi file yang digunakan untuk menyimpan data pada perangkat penyimpanan. Ini berinteraksi dengan metode akses sistem operasi dalam kurung teknik manajemen file untuk menyimpan dan mengambil catatan data. Menyambung maksudnya ini catatan recordnya ya, mengambil data record data untuk menempatkan data pada perangkat penyimpanan, membangun indeks, mengambil data dan sebagainya. Tingkat internal berkaitan dengan hal-hal seperti alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran disimpan untuk item data. Berikutnya ada penempatan penempatan recordnya ya. Lalu ada teknik kompresi data dan enkripsi data. Oke. Jadi ini lebih ke fisiknya ya, representasi fisik dari database ya. Oke. Di bawah level yang telah terdapat level fisik yang dapat dikelola oleh sistem operasi di bawah arahan DBMS. Namun fungsi DBMS dan sistem operasi pada tingkat fisik tidak jelas dan bervariasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Beberapa DBMS memanfaatkan banyak metode akses sistem operasi, sementara yang lain hanya menggunakan yang paling dasar dan membuat organisasi file mereka sendiri. Level fisik di bawah DBMS terdiri dari item yang hanya diketahui oleh sistem operasi, seperti bagaimana tepatnya pengurutan diimplementasikan dan apakah bidang catatan internal disimpan sebagai bit yang berdekatan pada disk. Oke, itu jadi sedikit ya tentang level internal dan konseptual level. Oke, jadi internal level itu lebih mana ya, ke fisik ya. Oke, ini kalau kita gambarkan arsitektur basis data, kita dapat lihat di sini ada external level, ada conceptual level, ada internal level, ada physical data organization ya. External level sendiri itu terdiri dari user 1 sudah ada view satunya, sudah ada view 2 sampai dengan user N ada view N juga itu. Berikutnya di level ke bawahnya itu ada konseptual skema, terus ada juga internal skema juga sama nih fisik juga ini. Konseptual itu kalau nggak salah itu lebih ke model dari ya, modelnya ya. Oke. Terus ada juga ke database. Oke. Bisa database. ANSYS Pack itu nama apa ya, American National Standard gitu ya, institut apa gitu. Oh, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya data independence. Tujuan utama dari arsitektur 3 tingkat adalah untuk menyediakan independensi data, yang berarti bahwa tingkat atas tidak terpengaruh oleh perubahan ke tingkat yang lebih rendah. Itu menurut Connolly dan Beck ya. Oke, jenis independensi data ada dibagi dua ya. Yang pertama itu ada logical data independence, yaitu independensi data logis mengacu pada kekebalan eksternal skema terhadap perubahan dalam skema konseptual. Oke. Untuk yang berikutnya, untuk physical data independence, itu ada independensi data fisik mengacu pada kekebalan konseptual skema terhadap perubahan dalam internal skema. Oke. Oke, sedikit tentang perubahan data, tentang data ini saya izin baca ya.
Oke, perubahan skema konseptual seperti penamaan, penghapusan entitas baru, atribut, atau hubungan harus dimungkinkan tanpa harus mengubah skema eksternal yang ada atau harus menulis ulang program aplikasi. Jelas pengguna untuk siapa perubahan yang dibuat perlu. Tapi yang penting adalah bahwa pengguna lain tidak boleh mengubah skema internal. Seperti menggunakan organisasi file atau struktur penyimpanan yang berbeda, menggunakan penyimpanan berbeda perangkat, memodifikasi indeks atau algoritma asing harus dimungkinkan tanpa harus mengubah skema konseptual dari sudut pandang pengguna. Satu aspek yang mungkin diperhatikan adalah perubahan kinerja. Pakai penuh kinerja harus paling umum untuk perubahan skema internal gambar dua mengeksploitasikan di mana setiap jenis independensi terjadi dan kaitannya dengan arsitektur 3 tingkat. Oke, pemetaan 2 tahap dalam arsitektur mungkin tidak efisien tetapi memberikan independensi data yang lebih besar. Namun untuk pemetaan yang lebih efisien, model yang sifat memungkinkan pemetaan langsung skema eksternal ke skema internal. Sehingga dengan melewatkan skema konseptual ini tentu saja mengurangi independensi data. Sehingga setiap kali skema internal berubah, skema eksternal dan program aplikasi yang bergantung mungkin juga harus berubah. Oke, itu sedikit tentang data independen ya. Oke, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini ada eksternal skema, ada eksternal skema, eksternal skema. Ini lebih yang tadi kan udah jelasin ada apa? View ya. Oke. Ini ada mappingnya, eksternal conceptual mapping, conceptual internal mapping, lalu di bawahnya ada conceptual skema. Ini model ini kalau internal skema ini lebih ke ini ya, fisik ya. Oke. Physical atau independen. Nah, ini lebih ke logicalnya ya, conceptual skema ini. Oke, kurang lebih data independence and the ANSYS Factory level arsitektur. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, berikutnya terkait konsep DBMS. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung tanyakan aja teman-teman ya terkait tadi data independen sama apa namanya arsitektur basis data ya. Nih diinterupsi aja nggak apa-apa. Oke, berikutnya konsep DBMS. DBMS yang kemarin kita sudah bahas juga, itu sebuah sistem perangkat lunak yang mungkin pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke database. Nah, contohnya itu ada MySQL, ada Oracle, ada Microsoft SQL Server, ada Firebase, ada Visual Fox Pro ya teman-teman ya. Ya tujuannya kemarin juga tempat ini kecepatan dan kemudahan, ada speed, efisiensi, ruang penyimpanan, space, keakuratan, keamanan, terpeliharanya keselarasan data, konsisten, data dapat dipakai secara bersama ya. Oke. Komponen DBMS. Oke, poin berikutnya komponen DBMS. Komponen utama software dalam lingkungan DBMS menurut Connolly dan Beck tahun 2005. Oke, yang ini kemarin kan ada beberapa ya kalau yang komponen basis data itu ya ada user, ya ada people ya. Ada apa lagi hardware, ada software. Oke, ini beberapa tambahan lagi terkait komponen DBMS menurut apa namanya? Connolly dan Beck ya. Oke, poinnya itu yang pertama query processor ini mana posisi ini dia query processor. Ini adalah komponen DBMS utama yang mengubah query menjadi serangkaian instruksi tingkat rendah yang diarahkan ke manajer basis data. Kayak ini query processor ya. Berikutnya ada database manager. Interface DM dengan program aplikasi dan query yang dikirimkan ke pengguna. DM menerima pernyataan dan memeriksa skema eksternal dan konseptual untuk menentukan catatan konseptual apa yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Lalu berikutnya DM kemudian melakukan pemanggilan ke file manager untuk melakukan permintaan. Oke, komponen berikutnya ada file manager. Manager file memanipulasi file penyimpanan yang mendasarinya dan mengolah aplikasi ruang penyimpanan pada disk ini menetapkan dan memelihara daftar, struktur, dan indeks yang ditentukan dalam skema internal. Jika file has digunakan, ia akan mengambil fungsi hashing untuk menghasilkan alamat record. Namun, pengelola file tidak secara langsung mengelola import visit dan output data, melainkan menulis permintaan ke metode akses yang sesuai, yang membaca data dari atau menulis data ke buffer system. Oke, atau cache ya. Oke, berikutnya ada DML preprocessor. Modul ini mengubah pernyataan DML yang disematkan dalam program aplikasi menjadi panggilan fungsi standar dalam bahasa host. DML preprocessor harus berinteraksi dengan prosesor query processor ya untuk menghasilkan kode yang sesuai. Kemudian berikutnya ada DDL compile, yaitu mengubah pernyataan DDL menjadi satu set tabel yang berisi metadata. Tabel ini kemudian disimpan dalam katalog sistem, sementara informasi kontrol disimpan di header file data. Oke. Berikutnya, komponen ada katalog manajer. Manajer katalog mengelola akses ke dan memelihara katalog sistem diakses oleh sebagian besar komponen DBMS. Oke. Oke, jadi untuk komponen DBMS itu tambahannya dari menurut Connell dan Beck ada katalog manager, ada DDL compiler, ada DML processor, ada file manager, ada database manager, ada juga query processor. Oke, poin berikutnya ada fungsi DBMS. Card mendaftar 8 layanan yang harus disediakan oleh DBMS skala penuh dan Connolly dan Beck
telah menambahkan 2 lagi yang mungkin diharapkan tersedia di antaranya sebagai berikut. Nah, ini jadi maksudnya dari code itu ada 8, dia mendaftar ada 8, dia nggak mau ada 8 layanan, terus Tonoli dan dari itu dia nambahin 2 lagi ya. Jadi kurang lebih ada 10 ya, 8, 2, 10. Oke, yang pertama itu data storage, retrieval, dan update. DBMS harus menyediakan pengguna dengan kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memperoleh data dalam database. Oke. Berikutnya ada user accessible catalog, yaitu DBMS harus menyediakan katalog di mana deskripsi item data disimpan dan dapat diakses oleh pengguna. Lalu berikutnya ada transaction support. DBMS harus menyediakan mekanisme yang akan memastikan bahwa semua pembaruan yang berhubungan dengan transaksi yang diberikan dibuat atau tidak ada yang dibuat. Lalu berikutnya ada concurrency control service. Artinya di sini DBMS harus menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa database diperbarui dengan benar ketika banyak pengguna memperbarui database secara bersamaan. Oke. Berikutnya ada recovery service, yaitu DBMS harus menyediakan mekanisme untuk memulihkan database jika database rusak dengan cara apapun. Oke. Lalu berikutnya ada authorization service, yaitu DBMS harus menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses database. Oke, berikutnya ada support for data communication, yaitu DBMS harus mampu berintegrasi dengan software komunikasi. Oke, berikutnya ada integrity service. DBMS harus menyediakan sarana untuk memastikan bahwa baik data dalam database dan perubahan data mengikuti aturan tertentu. Lalu berikutnya ada service to promote data independence. DBMS harus menyertakan fasilitas untuk mendukung independensi program dari struktur database yang sebenarnya. Lalu berikutnya ada utility service, yaitu DBMS harus menyediakan satu set pelayanan utilitas. Oke. Oke, apa sih ada yang ingin ditanyakan terkait fungsi DBMS, komponen DBMS, konsep DBMS, ada independence dan ini, teman-teman? Belum ada ya? Oke, lanjut ya. Oke, bahasa yang digunakan dalam DBMS, yaitu yang pertama kita diambil di sini nih, ada Data Definition Language, DDL. Ya singkatnya, biasa disingkat DDL, bahasa yang memungkinkan DBA atau pengguna untuk mendeskripsikan dan memberi nama entitas, atribut, dan hubungan yang diperlukan untuk aplikasi, bersama dengan batasan integritas dan keamanan terkait. Oke, contohnya yang teman-teman tahu ya, kriminal dan itu ya. Hasil kompilasi dari pernyataan DDL adalah sekumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang secara kolektif disebut katalog sistem. Katalog sistem mengintegrasikan metadata, yaitu data yang menggambarkan objek dalam database dan memudahkan objek tersebut untuk diakses atau dimanipulasi. Metadata berisi definisi record, item data, dan objek lain yang menarik bagi pengguna atau diperlukan oleh DBMS. DBMS biasanya berkonsultasi dengan katalog sistem sebelum data aktual diakses dalam database. Oke. Untuk bahasa yang berikutnya ada Data Manipulation Language, atau disingkat juga DML, yaitu sebuah bahasa yang menyediakan satu set operasi untuk mendukung operasi manipulasi data dasar pada data yang disimpan dalam database. Contohnya select, insert, update, delete ya. DML meliputi penyisipan data baru ke dalam database, modifikasi data yang disimpan dalam database, pengambilan data yang terdapat dalam database, lalu ada berikutnya penghapusan data dari database. Oke, manipulasi data berlaku untuk tingkat eksternal, konseptual, dan internal. Namun pada tingkat internal kita harus mendefinisikan prosedur tingkat rendah yang agak rumit, yang memungkinkan akses data yang efisien. Sebaliknya pada tingkat yang lebih tinggi, penekanan ditempatkan pada kemudahan penggunaan dan upaya diarahkan untuk menyediakan interaksi pengguna yang efisien dengan sistem. Oke. Nah, untuk DML sendiri itu dibagi dua. Yang pertama itu ada prosedural DML, sebuah bahasa yang memungkinkan pengguna untuk memberitahu sistem data apa yang dibutuhkan dan bagaimana tepatnya untuk mengambil data. Dan prosedural DML, bahasa yang memungkinkan pengguna untuk menyatakan data apa yang diambil, data apa yang dibutuhkan daripada bagaimana data itu diambil. Oke, perbedaan utamanya bahwa bahasa prosedural menentukan bagaimana output dari pernyataan DML diperoleh, sedangkan non prosedural menjelaskan output apa yang akan diperoleh. Oke, biasanya bahasa prosedural itu memperlakukan record secara individual, sedangkan bahasa non-prosedural beroperasi pada kumpulan record. Oke.
Jadi kalau untuk prosedural itu record secara individual, kalau untuk prosedural pada komponen record. Oke. Berikutnya juga yang sudah kita pernah ini juga ya, data control language yaitu DCL berhubungan dengan manipulasi user dan akaset dipilih ada contohnya can revoke. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya untuk control language itu ya. Karena ada yang bilang data querying seperti apa, select, bisa juga transaksi control language gitu macamnya. Oke, tergantung. Baik, berikutnya model data. Nah, baik teman-teman sampai sini sebelum kita masuk ke model data ada yang ingin ditanyakan teman-teman, apakah sudah jelas? Sebelum masuk ke model data, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kurang lebih kalau konseptual level itu dia ke logikalnya ya, kalau apa namanya, kalau internal level itu dia ke fisikalnya ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Ada yang ditanya nggak teman-teman? Sebelum kita masuk model data, nggak ada ya? Udah jelas ya? Oh, Mbak Intan mantap. Oke, good. Kalau sudah jelas, kita langsung masuk aja ya. Kalau untuk Mas Fahmi, ini udah jelas semua yang Bapak Mario udah jelas. Mas Nana, Mas Aldo, oke, tidak ada Pak. Oke, berikutnya kita masuk ke temuan 2. Ini dia tadi kita sampai mana ya model data ya? Model data itu sampai mana kan model datanya? From current slide. Nah, ini dia. Oke, berikutnya kita masuk ke model data itu sendiri ya. Model data itu, apa poin model data ya? Oke, model data itu kurang lebih pengertiannya kalau di ini ya. Kumpulan konsep yang terintegrasi untuk mendefinisikan dan manipulasi data, memodelkan hubungan antar data dan batasan pada data dalam suatu organisasi. Oke. Untuk komponen model datanya itu sendiri dia ada struktural part, terdiri dari seperangkat aturan yang tengahnya database dapat dibangun. Oke, komponen berikutnya ada manipulatif part, itu mendefinisikan jenis operasi yang diperbolehkan pada data. Ini termasuk operasi yang digunakan untuk memperbarui atau mengambil data dari database dan untuk mengubah struktur database. Oke, berikutnya ada set of integrity constraint yang memastikan bahwa data akurat. Oke, untuk tujuan model data itu sendiri yaitu untuk merepresentasikan data dan membuat data tersebut dapat dimengerti. Jika melakukan ini, maka dapat dengan mudah digunakan untuk merancang database. Oke, kalau model data ya, kurang begitu ya. Oke, untuk jenis model data sendiri itu ada external data model untuk mewakili view setiap pengguna tentang organisasi. Terkadang disebut universe of discourse. Oke, ini menurut Konrad ya masih ya. Lalu berikutnya ada konseptual data model untuk mewakili pandangan logis. Maksudnya view ya, maksudnya logical view nih ya. Untuk analisis maksudnya logical view. Untuk mewakili logical view atau pemeriksaan di bidang DBMS independen. Oke. Berikutnya ada internal data model untuk mewakili skema konseptual sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh DBMS. Oke. Lalu berikutnya kita masuk ke model data itu yang dibagi itu ada apa aja ya. Nah, yang paling pertama kita masuk ke model data berbasis objek ya. Oke, object based data model ya, atau bisa juga disebutnya ya, atau BDM ya kalau disingkat ya. Oke, model data berbasis objek menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan hubungan. Entitas adalah objek yang berbeda, seseorang, tempat, beda konsep, peristiwa yang akan diwakili dalam data. Atribut adalah properti yang menggambarkan beberapa aspek dari objek yang ingin kita record, dan hubungan adalah asosiasi antar entitas. Oke, jenis model data berbasis objek yang lebih umum, entity relationship. Nah, ini teman-teman udah pernah ya, entity relationship ya. Oke, berikutnya ada semantik, ada fungsional, ada objek oriented. Memperluas untuk objek oriented dijelaskan di Control Back, kalau ini nggak dijelaskan di Control Back ini. Oke, untuk memperluas definisi entitas untuk memastikan tidak hanya atribut yang menggambarkan keadaan objek, tetapi juga tindakan yang terkait dengan objek, yaitu perilakunya, behaviornya ya. Objek dikatakan merangkum keadaan dan perilaku. Oke. Berikutnya ada model data berbasis record ya, teman-teman nih. Jadi untuk model data juga ada berbasis objek, tadi ada berbasis record juga ya. Oke, record based data model atau bisa juga disingkat RBDM.
Dalam record based data model, database terdiri dari sejumlah catatan format tetap yang memungkinkan dari jenis yang berbeda. Setiap tipe record mendefinisikan sejumlah field yang tetap, masing-masing biasanya dengan panjang yang tetap. Oke. Untuk record based RBDM sendiri itu dia dibagi 3 juga ya, ada relational data model, ada network data model, ada hierarchical data model ya. Oke, ini nanti akan dijelaskan ya. Kita akan jelaskan overview-nya, kita ini overview-nya ada relational, ada network, ada hierarchical ya. Oke. Berikutnya model data berbasis konseptual ya, ada konseptual modeling ya. Permodelan konseptual atau desain basis data konseptual adalah proses membangun model penggunaan informasi dalam suatu perusahaan yang independen dari detail implementasi seperti DMS, target, program aplikasi, bahasa pemrograman, atau pertimbangan fisik lainnya. Model ini disebut model data konseptual. Model konseptual juga disebut sebagai model logical dalam literatur. Model konseptual tidak tergantung pada semua detail implementasi, sedangkan model logis mengasumsikan pengetahuan tentang model data yang mendasari DBMS target ya. Nah, logis ini maksudnya logical ya, logical model gitu ya. Oke. Berikutnya ada juga model data berbasis fisik, physical data model. Physical data model menggambarkan bagaimana data disimpan di komputer, mewakili informasi seperti struktur record, urutan record, dan akses path. Model data fisik tidak sebanyak model data logis ya. Yang paling umum adalah unifying model dan frame memory. Oh, ini maksudnya ini untuk berbasis fisik ini ada dua ya, ada unifying model, ada juga frame memory ya. Oke, berikutnya kita masuk ke record based data model sendiri, itu sendiri yang kita review ya untuk temuannya ya. Oke, kita masuk ke model data relasional data model. Model data relasional didasarkan pada konsep hubungan matematis. Dalam model relasional, data dan relasi direpresentasikan sebagai tabel yang masing-masing memiliki sejumlah kolom dengan nama yang unik. Gambar 3 adalah contoh skema relasional untuk bagian dari studi kasus Dreamham yang menunjukkan detail cabang dan start. Nah, ini ada contoh ya untuk yang relasi. Kita punya apa namanya, yang relasi tabel dan relasi tabel ya. Ini menunjukkan bahwa karyawan John White adalah seorang manajer dengan gaji 30.000 euro yang bekerja di cabang B005 yang dari tabel pertama berada di dua-dua di RD, maksudnya alamatnya RD London. Penting untuk dicatat bahwa ada hubungan antara staf dan cabang. Kantor cabang memiliki staf, namun tidak ada hubungan eksplisit antara kedua tabel ini. Dengan mengetahui bahwa atribut branch nomor dalam relasi staf sama dengan branch nomor dalam relasi branch, kita dapat menetapkan bahwa suatu relasi ada. Oke. Perhatikan bahwa data hanya membutuhkan database yang dianggap oleh pengguna sebagai tabel, namun persepsi ini hanya berlaku untuk struktur logikal database, yaitu tingkat eksternal dan konseptual dari arsitektur. ANSYS-PACK ini tidak berlaku untuk struktur fisik database yang dapat diimplementasikan menggunakan berbagai struktur penyimpanan. Oke, kurang lebih itu sedikit ya tentang model data relasional. Nah, ini ada contohnya nih untuk yang model data relasional. Nah, contoh skema relasional, kita punya tabel branch ya. Ini ada tabel branch-nya, kita punya ada filternya, ada branch number, ada street, ada city, ada cost macam-macamnya, lalu berikan ya, ada start name, position, save DB, OB, salary branch. Ini saya bisa tabelnya ya, soalnya kalau saya bikin itu nggak muat. Nah, ini ada di sini dapat kita lihat, di sini ada branch number-nya yang tadi disebutkan dulu sebelumnya, di sini juga ada branch number-nya ya, kurang lebih yang jadi kita bawa di sini dikatakan atas relasi ada ya. Oke. Kurang lebih seperti ini contohnya ya untuk record based data model yang untuk relasional relasional data model ya. Oke. Nah, kita punya contohnya untuk tabel ini ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke model data jaringan dalam kurung network data model. Nah, ini dalam model jaringan, data direpresentasikan sebagai kumpulan record dan hubungan direpresentasikan dengan set dibandingkan dengan model relasional. Hubungan dimodelkan secara implisit oleh himpunan yang menjadi petunjuk dalam implementasinya. Record diatur sebagai struktur grafik umum dengan record muncul sebagai node dan set sebagai tepi dalam grafik. Gambar 4 mengilustrasikan contoh skema jaringan untuk kumpulan data yang sama yang disajikan pada gambar 3. DBMS jaringan yang paling populer adalah IDMS atau R dari Computer Associated. Nah, ini DBMS jaringan yang paling populer kalau teman-teman pengen lihat. Adalah IDMS atau R dari Computer Associated.
Nah, ini maksudnya gambar 4 nge-set contoh skema lihat. Nah, ini kita menggunakan yang tadi tabel relasi ini kita gunakan nih untuk membuat apa namanya, kalau network data modelnya kayak gimana ya, yang dari tabel ini ya, 2 ini ya. Oke, di sini kan ada gambar yang jelas ya, base number ya. Ya, base number kurang lebih ya. Oke, berikutnya ini kalau kita gambarkan untuk record base data modelnya di sini kita lihat ada B005. Nah, kita lihat B005 ini adanya di mana aja di tabel stubnya. Kalau SL41 sama coba kita lihat kalau di sini benar nggak B005. Nih B005 itu sendiri ada SL21, lalu ada SL41 ya. Oke, berarti kita gambarkannya begini. Ini menurut Konolendek begini ya gambarnya. Nih dia kita di sini kita buat untuk apa nanti tadi network data modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti untuk B007 juga kurang lebih seperti itu. Kita lihat B007 ini ada hubungannya di mana. B007 itu di SA9 ya, SA9. SA9, nah ini kita masukkan ke SA9 ya, kan nggak ada lagi tadi ya. Oke, berikutnya ada B003. B003 coba kita lihat itu adanya di mana B003. Nah, ini di sini SG37, lalu di sini ada SG14, lalu ada lagi nggak? Ada lagi nih di SG5, kita lihat mesin ke SG5. Oke, kita lihat nih SG37, SG14, dan SG5. Nah, kita lihat B004 apakah ada atau enggak. Ini kita 57342 itu kita ambil dari sini ya, 57342 nih, 57342 ya. Oke, berikutnya kita lihat ada 44 ada apa enggak di sini, 4 ada apa enggak, B004 enggak ada ya, berarti enggak usah, berarti enggak ada yang tidak ada hubungannya, tidak usah dikasih ini ya, garisnya untuk menandakan hubungannya. Oke, berikutnya B002. B002 kita lihat apakah ada atau tidak ya. B002 tidak ada ya, B002 tidak ada. Oke, berarti kita sudah kita gambarkan ya, berarti di sini kosong ya. Oke, dari sini kan nanti kita bisa lihat ya, tadi ini network data model, contoh network data model ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk network data model. Oke, berikutnya tentang hierarchical data model ya, model data hierarki ya sebutannya. Model hierarkis adalah jenis model jaringan yang dibatasi. Sekali lagi, data direpresentasikan sebagai kumpulan record dan hubungan diwakili oleh set. Namun, model hierarki memungkinkan sebuah simpul hanya memiliki satu parent. Model hierarki dapat direpresentasikan sebagai grafik tree dengan catatan muncul sebagai node, juga disebut segmen, dan set sebagai tepi. Tepi ini maksudnya itu ya. Gambar 5 mengilustrasikan contoh skema hierarkis untuk pengumpulan data yang sama yang disajikan pada gambar 3 di BMS. Hierarkis utama adalah IMS, IBM, mesin IMS juga menyediakan fitur non hierarki. Oh, ini mah. Oke, kurang lebih yang dimensi hierarki utama ada IMS, IMS, IBM ya. Oke, jadi maksudnya ini kita buat model data hierarkinya menggunakan yang tadi ya, yang gambar 3 tadi ya. Yang menggunakannya tadi ya. Oke. Oke, baik. Kalau kita lihat kurang lebih kalau kita gambarkan model datanya lebih ininya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kita punya parent-nya. Tadi kita nyebutnya apa? Di sini parent-nya. Kemungkinan sebuah hanya memiliki satu parent-nya. Kemungkinan sebuah sifat hanya memiliki satu parent-nya. Oke. Yang kurang lebih seperti ini. Kalau kita gambarkan, tadi kan kita punya B4, 5, 3, 2, 7 ya. 5, 4, 3, 2, 7 dari sini ya. 5, 4, 3, 2, 7-nya itu dari sini. 5, 7, 3, 4, 2 ya. Oke. Berikutnya kita lihat hubungannya. Tadi mana relasi teman-teman, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini gambarannya. Kita hubungkan dulu ini parent-nya. Tadi parent-nya kita hubungkan dulu ke P005, kita hubungkan dulu nih ke hubungannya ke 005. Lalu 1003, 2, 2 sama 7 ya. Oke. Lalu berikutnya kita lihat tabel base hubungannya ke tabel staf itu seperti apa. Kita lihat B004 sendiri itu tidak ada tadi ya kalau kita lihat ya. B004 itu tadi kita nggak ada kan ya. Di sini juga nggak ada ya B04, 02 ya. Oke. Oke, lalu berikutnya kita gambarkan. Nah, ini untuk apa namanya? Tabel staf tadi ya. Nah, ini B005 tadi ada berapa tadi? B005 ada 1, 2 ya, ada 2 ya. Ini kalau ini kita gambarkan berarti ada 2 ya. Oke, kita gabungkan yaitu di mana tadi tuh? Di SL41 sama 21 ya. SL41 sama 21.
SL41, SL21 ya kurang lebih. Nah, B003 sendiri tadi ada berapa kurang lebih? Ada 3 ya, ada SA9, 003 mana? Ini dia nih, ada SG37, SG14, SG5 nih ya. Nah, ini kita masukkan kurang lebih seperti ini kalau kita gambarkan model datanya. SG37, SG14, ada SG5 ya kurang lebih ya. Berikutnya ada B007. B007 itu tadi kalau kita lihat ada SA9 ya. SA9. Oke, kalau kita gambarkan secara hierarchical data modelnya itu, nah kurang lebih gini ya, teman-teman ya, B007 kita hubungan ke SA9 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, apakah sudah jelas? Terkait hierarchical, Sudah jelas, Pak. sudah jelas ya, terkait network data model, terus ada Ya, juga jelas, Pak. jelas ya. Jadi di sini kita berviewnya tentang yang berbasis record ya. Kalau teman-teman kemarin waktu itu buat apa ya, RD ya, yang berbasis objek ya kalau nggak salah ya. Oke, baik. Sudah jelas, kita lanjut lagi coba ke mana nih? Tadi mana nih? Nah, ini dia. Model data berbasis record digunakan untuk menentukan keseluruhan struktur database dan deskripsi implementasi tingkat yang lebih tinggi. Ternyata bahwa mereka tidak menyediakan fasilitas memadai untuk secara eksplisit menentukan kendala pada data, sedangkan model data berbasis objek tidak memiliki sarana spesifikasi struktur logis, tetapi memberikan lebih banyak substansi semantik dengan memungkinkan pengguna untuk menentukan constraint pada datanya ya. Oke. Nah, lebih seperti itu. Berikutnya, oke. Apakah sudah jelas? Tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan nih sebelum saya bertanya ya seperti biasa ya. Saya tanya dulu deh, saya coba chat. Takutnya teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi model data itu ada tadi apa? Berbasis objek, berbasis record, physical data model sama apa tadi? Ada 4 ya kalau nggak salah ya. Bentar nih saya tutup dulu biar nggak berat-berat banget ya. Kenapa nih? Sinyalnya kali ya jelek ya. Apakah sudah jelas? Terus dari tadi apa namanya, dan ada yang ingin ditanyakan. Oke. Dan lagi atau ada yang ditanyakan, salah saya, apakah ada jelas atau ada yang ingin ditanyakan ya. Silakan teman-teman, sudah jelas Mbak Kamalia, sudah jelas. Terus untuk siapa nih namanya, Mbak Kamalia kita urtai, Mas Fahmi, bagaimana Mbak Intan, terus Mbak Wulan, Mas Nana, Mas Aldo, Mbak Firly. Mbak Firly sudah jelas, Mbak Ina sudah jelas. Oke, good. Kalau sudah jelas, good. Jadi ini kita latihan membuat model data. Latihannya kita buat model datanya. Nah, untuk apa namanya? Untuk fasilitas sendiri yang kita perlu ingat juga ada apa namanya? Tadi ada external level ya. External level, ada conceptual level, ada internal level ya. Terus di bawah internal ada physical ya. Oke. Kita physical data organization ya. Oke, kalau sudah jelas kita langsung aja ya. Nanti coba nanti kita teman-teman coba belajar buat model data ya. Kita akan membuat model data itu sendiri ya. Nah, jangan sampai lupa ya kalau record base yang hierarchical apa data model sama record data model sama apa tadi relational data model itu masuk ke record base data model ya. Oke. Nah, latihannya saya juga bingung bikin latihannya nih. Nanti teman-teman pilih aja tabel yang memiliki relasi ya. Teman-teman silakan, kan teman-teman sempat buat ya apa namanya, tabel ya, apa namanya, yang tabel apa DVD ya kalau nggak salah, apa sih namanya kemarin tuh, rental DVD ya sama rental apa komik ya. Nah, ini teman-teman tentukan aja sendiri tabel yang apa yang relasional data modelnya kayak gimana, teman-teman yang tentukan sendiri aja ya. Nanti tapi dibuatnya lengkap ya, apa ada hierarchical data modelnya, ada model data jaringan ya. Oke. Saya jadikan satu aja nih model data sirikatnya maksudnya itu ya. Oke. Nah, ini teman-teman tabelnya
silakan teman-teman tentukan aja ya, inginnya yang mana ya, yang relasi ya. Kan sudah pernah buat ya kalau nggak salah ya, yang ada relasinya ya, yang apa rentability ya. Sudah jelas atau belum nih? Ayo, sudah jelas atau belum? Ada yang ditanyakan nggak pertanyaannya? Bapak, saya mau nanya, itu Ya, latihannya beberapa, kan ada 3 model ya Pak, itu kita pilih salah satu aja kan? boleh pilih salah satu atau boleh dua-duanya. Kalau teman-teman ingin buat dua-duanya silakan. Tapi kalau untuk latihan baiknya kita gunakan ininya yang tidak usah banyak-banyak ya, apa namanya sih? Ini kan ada ngelakuin ini namanya jumlah datanya ya. Jumlah datanya nggak usah banyak-banyak lah, buat aja yang kita baca berapa kayak 10, kalau enggak berapa gitu. Kalau enggak 20 juga boleh. Kalau enggak 15 boleh gitu. Silakan aja. Kalau enggak minimal 10 deh ya buat ininya ya, jumlah datanya ya. Yang Iya penting Pak, dia makasih Pak. iya iya kurang lebih kayak gitu. Untuk yang lain apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Untuk Mbak Wulan sudah jelas. Tadi siapa ini? Mbak Firly ya, itu tadi Mbak Firly. Mbak Wulan, Mbak Intan, Mas Nana, Mas Aldo. Apakah ada pertanyaan untuk pertanyaannya? Jelas Pak. Oke, Mbak Wulan jelas. Oke, kalau sudah jelas, nanti sambil ditanyakan aja kalau ada pertanyaan yang ditanyakan, sambil tanya aja sambil mengerjakan ya. Oke, kita latihannya model data berbasis tabel memiliki relasi. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan aja ya teman-temannya. Selamat mengerjakan. Nah, itu bila sudah selesai mohon dikabari. Oke, kerjanya di Word aja ya. Nggak, kalau di Word aja yang ini. Sudah selesai mohon dikabari bila sudah selesai. Mohon dikirimkan gitu aja. Kirimkan. Oke, good. Selamat mengerjakan teman-teman. Sudah selesai. Mohon dikirimkan bila sudah selesai. Terima kasih. Oke, saya izin ya. Oke, silakan ya teman-teman ya. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa, para chat aja ya. Oke, silakan.